Hujan turun deras di desa kecil tempat Nadira tinggal. Atap rumah kayu berderit ditimpa angin malam, sementara di dalamnya, Nadira termenung menatap jendela yang mulai berembun. Gadis berusia 22 tahun itu baru saja lulus SMA 3 tahun lalu dan bekerja serabutan demi membantu ibunya yang sakit-sakitan. Hidup mereka pas-pasan, bahkan untuk makan sehari-hari kadang harus berutang di warung. "Endra, tadi ada tamu nyari kamu," kata Bu Marni, tetangganya, masuk membawa payung yang basah kuyup. Katanya dari Jakarta, nyari orang buat kerja di kantor. Nadira langsung bangkit dari kursi rotan. "Jakarta." Kata itu bagai mantra. Ia tahu betul, di sanalah peluang bisa mengubah hidupnya terbuka lebar. Ia menelan ludah, antara ragu dan berharap. Namanya Pak Johan. Wajahnya ramah, mengenakan kemeja putih rapi dan sepatu mengkilap. Terlalu bersih untuk ukuran orang yang datang ke desa lewat jalan becek dan licin. Johan memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan properti besar di Jakarta. Katanya, Nadira direkomendasikan oleh seseorang dari desa tetangga karena wajahnya yang cantik dan kepribadiannya yang ramah. Kerjanya di bagian resepsionis, ujar Pak Johan sambil menyeruput kopi di rumah Nadira. Gajinya 5 juta per bulan, dapat mes, makan 3 kali sehari. Kalau berprestasi, bisa naik jadi sekretaris pribadi direktur. Nadira membeku. 5 juta? Itu 10 kali lipat dari penghasilan bulanannya sebagai penjaga warung. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. "Kalau bisa, besok langsung berangkat," ucap Pak Johan sambil tersenyum. "Biar cepat belajar kerja." Malam itu, Nadira berkemas. Ibunya sempat ragu, tapi Nadira menenangkannya. Ia mencium tangan sang ibu dan berjanji akan segera mengirim uang. Jakarta menyambutnya dengan deru kendaraan dan gedung-gedung menjulang. Pak Johan membawanya ke sebuah apartemen mewah di daerah Sudirman. "Ini sementara untuk adaptasi," katanya. Nadira terkagum-kagum melihat tempat tinggal itu. Fasilitas lengkap, pemandangan kota, dan aroma mewah yang belum pernah ia cium sebelumnya. Namun, hari-hari berikutnya tak seperti yang dijanjikan. Ia tidak pernah dibawa ke kantor. Justru setiap hari ia diminta berdandan, mengenakan gaun-gaun mahal, dan duduk manis di apartemen. Makanan datang lewat room service, dan Pak Johan sesekali datang memberi uang belanja. Anehnya, semua kartu identitas Nadira disimpan oleh pria itu. Seminggu kemudian, ia akhirnya bertemu dengan bos besar yang katanya akan menjadi atasannya. Namanya Adrian Winata. Pria parubaya dengan rambut sedikit beruban, jas hitam elegan, dan aura dingin. Begitu memasuki apartemen, Nadira langsung gugup. Adrian tidak banyak bicara, hanya memandanginya dari ujung kaki sampai kepala. Matanya tajam, seperti menilai barang. "Cantik," ucapnya singkat. Johan tahu seleraku. Nadira menggigit bibir, tak paham apa maksudnya. Ia merasa seperti sedang dipamerkan. Adrian kemudian duduk di sofa, membuka laptop, lalu berbicara tanpa menoleh. "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Tak perlu banyak tanya. Aku tidak suka kebisingan. Lakukan saja apa yang diperintahkan Johan." Nadira menelan ludah. Ada sesuatu yang tak beres. Hari-hari berikutnya, Nadira menjalani hidup layaknya boneka. Ia diperlakukan bak perhiasan mahal, dirawat, diberi pakaian dan perhiasan, tapi tak pernah diajak keluar. Adrian hanya datang beberapa malam dalam seminggu, selalu dalam diam. Kadang memandangi Nadira lama, kadang hanya duduk dan minum anggur. Malam itu, segalanya berubah. Adrian tiba lebih awal dari biasanya. Wajahnya lelah. Ia duduk di sofa, membuka dasi, lalu memandang Nadira yang hanya mengenakan gaun tidur.
Aku tahu kamu belum mengerti ini semua, katanya tiba-tiba, membuat Nadira tersentak. Tapi aku lelah sendirian. Kau hanya perlu diam di sisiku dan melayaniku. Nadira ingin bertanya banyak, tetapi terjadilah hubungan yang tak seharusnya. Adrian yang mabuk karena banyak minum mendekati Nadira dan mencumbunya dengan paksa. Awalnya Nadira melawan tapi lambat laun dia menikmati hubungan panas itu sampai semalam mereka bercumbu tanpa henti sampai matahari terbit. Nadira yang lemas karena banyak ronde dan gaya dia tertidur terlelap bersama Adrian. Semenjak Adrian merasakan tubuh Nadira, dia sering pulang lebih awal dan meminta Nadira untuk melayaninya dengan berbagai gaya dan beberapa ronde. Dia sampai lupa sudah berapa lama melakukan hubungan itu dan merasa ketagihan. 2 bulan kemudian, Nadira muntah setiap pagi. Dokter mengatakan ia hamil. Ia tak menangis, tak juga tertawa. Ia hanya diam, memandangi hasil tes di tangannya. Pak Johan tampak bingung ketika diberi kabar. Tapi Adrian hanya mengangguk. Baik, katanya singkat. Kau akan tetap di sini. Aku akan siapkan perawat pribadi. Tak ada amarah, tak ada kehangatan. Hanya dingin yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun Nadira merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ada nyawa yang tumbuh. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, ia merasa hidupnya bukan lagi milik orang lain. Ia punya alasan untuk bertahan. Dan mungkin, untuk berharap. Hari-hari Nadira berubah sejak 2 garis merah itu muncul. Ia tak lagi hanya menghitung detik demi detik di apartemen mewah itu, tapi mulai menandai kalender dengan tanggal-tanggal penting, usia kandungan, jadwal kontrol, dan gerakan pertama si jabang bayi. Setiap pagi, ia menatap perutnya yang perlahan membuncit, sambil mengelusnya pelan. Ada hidup di dalam dirinya. Hidup yang membuatnya kuat bertahan di dunia yang awalnya begitu asing. Perawat bernama Burani datang setiap hari. Perempuan parubaya itu ramah dan penuh perhatian. Ia lebih seperti ibu kedua bagi Nadira, mengingatkan makan, menyuapi vitamin, dan tak segan menegur jika Nadira terlihat terlalu banyak termenung. Ayah dari bayi ini orang penting, ya? Tanya Burani suatu sore sambil mengoleskan minyak ke perut Nadira. Nadira hanya tersenyum tipis. Dia dingin. Tapi, aku rasa dia tidak jahat. Burani mengangguk. Kadang pria menyimpan luka terlalu dalam. Itu membuat mereka kelihatan seperti batu. Tapi batu pun bisa retak kalau disentuh dengan cara yang benar. Adrian datang lebih sering sejak tahu Nadira hamil. Tak banyak bicara, seperti biasa. Tapi Nadira mulai memperhatikan hal-hal kecil. Pria itu kini selalu membawa oleh-oleh, susu khusus ibu hamil, buah potong, atau buku panduan kehamilan. Pernah suatu malam, ia berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap Nadira yang tertidur sambil memeluk bantal panjang. Suatu malam, Nadira memberanikan diri bertanya. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Kenapa saya? Adrian duduk di sofa, tak menoleh. Kau tak banyak tanya. Tak banyak bicara. Dan saat aku melihatmu, ada sesuatu yang membuatku ingin diam lebih lama. Nadira tidak paham maksudnya. Tapi entah kenapa, hatinya tidak lagi merasa seperti tawanan. Ia merasa dianggap. Usia kandungan menginjak 5 bulan. Nadira mulai kesulitan tidur. Setiap malam, bayi di perutnya menendang. Ia mulai kesal sendiri, namun tak pernah marah. Ia tahu, kehidupan kecil itu tumbuh sehat. Suatu malam, ketika Nadira mengeluh soal sakit punggung, Adrian datang diam-diam membawa bantal khusus hamil. Tanpa banyak bicara, ia menaruhnya di ranjang, lalu duduk di ujung kasur sambil mengamati Nadira mencoba tidur. Nama anaknya sudah terpikir? Tanya Adrian tiba-tiba. Nadira terkesiap. Ini pertama kalinya pria itu membicarakan bayi mereka dengan nada personal. Belum,
Jawab Nadira pelan. Kalau laki-laki, aku suka nama Rayyan. Kalau perempuan, Ayla. Adrian mengangguk. Bibirnya melengkung sedikit, seperti ingin tersenyum, sesuatu yang belum pernah Nadira lihat sebelumnya. Rayyan bagus, katanya pendek. Tapi Ayla lebih cocok. Aku rasa dia perempuan. Nadira tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, mereka seperti sepasang orang tua yang merencanakan masa depan. Setelah kehamilan memasuki bulan ke-7, perubahan Adrian semakin kentara. Ia tak lagi pulang seminggu sekali. Kini, hampir setiap malam ia berada di apartemen, kadang hanya duduk di balkon, kadang menemani Nadira makan. Ia mulai belajar cara mendengarkan detak jantung bayi dengan alat kecil yang dibeli online, bahkan pernah iseng memutar musik klasik di dekat perut Nadira karena katanya bayi bisa dengar. Sore itu, hujan turun deras di luar. Nadira sedang duduk di depan cermin, membelai rambutnya yang kini mulai lebih panjang. Adrian masuk tanpa suara, lalu duduk di sofa di belakangnya. Kamu cantik, katanya pelan. Nadira terdiam. Kalimat itu terdengar tulus. Tak seperti pujian kosong yang dulu ia terima dari Adrian di malam pertama mereka bertemu. Kenapa kamu dulu gak pernah bicara seperti ini? Tanya Nadira hati-hati. Adrian menarik napas panjang. Tatapannya menerawang. Karena aku takut jatuh cinta lagi. Kata-kata itu menggantung di udara. Nadira menoleh perlahan. Ini kali pertama Adrian membuka sesuatu tentang dirinya. Aku dulu menikah, lanjutnya. 5 tahun. Kami ingin punya anak, tapi tak pernah berhasil. Istriku pergi tanpa pamit. Tak kuat katanya. Setelah itu, aku jadi batu. Nadira merasakan matanya panas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia tahu, di balik sikap dingin Adrian, ada luka yang dalam. Aku bukan pengganti siapa-siapa, ucap Nadira pelan. Adrian menatapnya. Aku tahu. Malam itu, mereka tidak bicara lagi. Tapi ada kehangatan yang belum pernah hadir sebelumnya. Nadira merasa dilihat. Dan Adrian, untuk pertama kalinya, tampak hidup. Suatu pagi, saat Adrian sedang membantu menyusun boks bayi yang baru datang, Nadira mendekat, memegang tangannya. Terima kasih sudah tidak menganggapku hanya simpanan. Adrian berhenti merakit. Ia menatap Nadira dalam-dalam. Kamu bukan simpanan, Nadira. Kamu ibu dari anakku. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, Nadira menangis bukan karena kesepian, tapi karena merasa berarti. Ruangan rumah sakit itu sejuk, hampir terlalu tenang untuk suasana penuh harap dan kecemasan. Di luar jendela, matahari pagi menyelinap pelan menembus tirai putih, menimpa wajah Nadira yang terbaring lelah namun bersinar. Tubuhnya berkeringat, rambutnya acak-acakan, namun ada senyum lemah yang tak pernah tampak sebelumnya. Senyum seorang ibu yang baru saja menantikan kehidupan. Tangisan bayi itu pecah 20 menit lalu. Lantang, penuh tenaga, seakan ia sudah tahu dunia takkan mudah namun tetap memilih untuk lahir dengan berani. Adrian berdiri di sisi ranjang, tak berkedip menatap bayi mungil yang digendong suster. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar saat perawat itu menyerahkan makhluk kecil itu padanya. Selamat, Pak. Putri Bapak sehat. Berat 3 kilogram. Panjangnya 50 sentimeter. Adrian menerima bayi itu dengan hati-hati. Dadanya sesak. Ini bukan sekadar manusia kecil. Ini darah dagingnya. Anak yang dulu ia pikir tak akan pernah dimilikinya. Matanya panas. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan bertahun-tahun ini tumpah dalam bentuk air bening di sudut mata. Terima kasih, bisiknya lirih,
nyaris tak terdengar. Nadira memandangi keduanya, bibirnya bergetar menahan haru. "Dia seperti kamu," gumamnya. Adrian menoleh, menatap Nadira yang pucat namun bahagia. Ia mendekat, duduk di samping ranjang, dan meletakkan bayi itu perlahan di dada Nadira. "Namanya Ayla," ucap Adrian yakin. Nadira tersenyum, air mata mengalir dari ujung matanya yang sayu. "Ayla," bisiknya. Beberapa hari setelah proses kelahiran, Nadira pulang ke apartemen dengan tubuh masih lemah tapi hatinya penuh. Adrian mengubah satu kamar menjadi ruang khusus bayi, penuh mainan kayu, wallpaper bergambar langit malam, dan lampu gantung berbentuk bintang. Semua didesain dengan detail dan kasih sayang. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan dari seorang pria sependiam Adrian. Adrian tak lagi pulang ke rumah besar di kawasan elit itu. Ia menetap di apartemen bersama Nadira dan Ayla. Bangun tengah malam untuk membuat susu, mengganti popok, bahkan tak segan berjalan bolak-balik menimang bayi yang menangis tanpa alasan. Dunia Adrian berubah. Tak lagi soal rapat, saham, atau strategi bisnis. Kini hidupnya hanya berputar di sekitar dua perempuan yang mengisi ruang kosong di hatinya. Nadira melihat semua perubahan itu dengan hati yang tak lagi bisa dia kendalikan. Ia pernah membenci pria ini. Pernah merasa seperti boneka. Tapi sekarang, Nadira jatuh. Dalam. Pelan-pelan. Namun pasti. Suatu malam, ketika Ayla akhirnya tertidur setelah 3 jam rewel, Nadira duduk bersandar di balkon, menatap kota yang gemerlap. Adrian menyusul, membawa 2 cangkir teh. "Kau masih ingin pergi dari hidupku?" tanya Adrian tiba-tiba. Nadira menoleh, terdiam beberapa detik. "Dulu iya. Sekarang aku sendiri tidak yakin." Adrian menatapnya lekat. "Kau tidak harus tetap di sini kalau hanya karena Ayla." "Aku tetap bukan hanya karena Ayla." Kalimat itu mengambang. Hening menggantung di antara mereka. Tapi malam itu, tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Mereka berdua tahu, cinta telah hadir, diam-diam, melalui peluh, tangis, dan waktu yang tak tergesa. Sebulan setelah kelahiran Ayla, Adrian membawa Nadira dan bayinya ke rumah besar yang selama ini kosong. Rumah itu kini hangat. Dihiasi bingkai foto keluarga baru mereka di ruang tamu. Aroma susu bayi menggantikan wangi parfum mahal. Di dapur, suara Nadira terdengar lebih sering ketimbang dering ponsel atau tuts laptop. Adrian berubah. Bukan menjadi orang lain, tapi menemukan dirinya yang hilang. Suatu sore, di beranda belakang, Nadira duduk memangku Ayla yang mulai bisa tersenyum. Adrian duduk di sebelahnya, matanya tak lepas dari dua makhluk yang kini menjadi pusat semestanya. "Kalau kamu dulu gak dijebak oleh bujukan gaji besar," kata Adrian, "apa kamu tetap mau dekat denganku?" Nadira tertawa pelan. "Mungkin gak. Mungkin aku akan tetap di toko kaset kecil itu. Tapi aku percaya kalau hati kita memang ditakdirkan bertemu, entah lewat jalan mana, kita akan tetap bertemu." Adrian menggenggam tangan Nadira. Hangat. Teguh. "Aku gak pernah tahu jadi seorang ayah akan seindah ini," ujarnya. Nadira membalas genggamannya. "Dan aku gak pernah menyangka jadi ibu bisa membuatku merasa utuh." Ayla tertawa kecil, menendang-nendang kakinya ke udara. Sore itu, matahari tenggelam perlahan, namun hati dua manusia itu justru terbit. Dan untuk pertama kalinya, mereka tak merasa sendiri lagi. Hidup terasa tenang, terlalu tenang. Hari-hari Nadira berlalu seperti mimpi. Bangun di samping Ayla dan Adrian, membuatkan sarapan, sesekali menemani Adrian ke kantor, lalu pulang dan menghabiskan sore dengan gelak tawa Ayla yang mulai bisa memanggil, "Pak-pak," dengan cadel. Namun semua ketenangan itu perlahan retak, bukan karena Ayla,
Bukan pula karena Adrian, tapi karena masa lalu. Pagi itu, Nadira sedang duduk di taman rumah sambil menyuapi Ayla bubur buah. Adrian sudah berangkat lebih awal untuk rapat dengan investor asing. Suasana hangat, langit cerah, dan burung-burung kecil berterbangan di pepohonan sekitar. Sampai sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan pagar. Seorang wanita turun. Elegan. Cantik. Wajahnya matang, tak terlalu tua, namun sorot matanya tajam. Ia menatap Nadira lama. "Permisi," katanya pelan, tapi tegas. "Bisa saya bicara dengan Anda sebentar?" Nadira berdiri, tubuhnya kaku. Ada hawa dingin yang menyusup ke dalam dada. Ia tak mengenal wanita itu, tapi entah kenapa, ia merasa kehadiran tamu tak diundang ini akan membawa badai. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatap Ayla. Matanya sedikit melembut. Dia mirip Adrian. Nadira menarik Ayla ke pangkuannya, refleks melindungi. "Maaf, Anda siapa?" Wanita itu menghela napas. "Saya mantan istri Adrian." Dunia Nadira runtuh seketika. Mereka duduk di ruang tamu. Nadira memeluk Ayla erat-erat, sementara wanita itu duduk dengan postur tenang, tapi jelas menyimpan luka lama. "Namanya Cassandra. Aku dan Adrian memang bercerai 4 tahun lalu. Rumah tangga kami dingin. Kosong. Bukan karena selingkuh, bukan karena uang. Tapi karena kami tidak bisa punya anak. Aku mandul." Suara Cassandra bergetar saat mengucapkan kata itu. Nadira masih diam. Tak berani memotong. "Aku mencintainya. Tapi aku juga tahu, dia pria yang tak bisa hidup tanpa keluarga. Adrian terlalu memendam semuanya. Saat kami memutuskan berpisah, dia bilang dia ingin mencari hidup baru. Aku pikir dia cuma menghibur diri. Tapi ternyata dia menemukanmu." Nadira menggigit bibirnya. Campur aduk. Ia tidak tahu harus bersyukur atau merasa bersalah. "Aku tidak datang untuk merebutnya kembali. Tidak. Aku hanya ingin tahu siapa perempuan yang akhirnya bisa membuat Adrian kembali tersenyum. Karena sepanjang kami menikah, wajah itu jarang sekali kulihat." Cassandra berdiri pelan. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop. "Ini surat cerai kami. Aku tidak ingin ada salah paham. Tapi aku juga ingin bilang satu hal, jaga dia. Adrian itu orang baik. Tapi kalau dia merasa dikhianati, dia bisa hancur." Nadira menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Cassandra beranjak pergi setelah menatap Ayla sekali lagi dengan mata basah. Begitu pintu tertutup, Nadira terduduk. Ayla menggenggam jari ibunya, tertawa kecil. Tapi Nadira hanya bisa memandangi bayinya, air matanya menetes perlahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya cukup layak untuk seorang pria sebaik Adrian? Malamnya, Adrian pulang dengan wajah lelah. Nadira tak langsung bicara. Ia menyajikan makan malam seperti biasa. Tapi ketika Ayla sudah tidur dan rumah hening, Nadira membuka percakapan. "Tadi pagi, Cassandra datang." Adrian berhenti mengunyah. Matanya menatap Nadira tajam. "Aku nggak tahu dia akan datang ke sini." "Aku tahu. Dia hanya ingin bicara." Dan dia cerita semuanya. Adrian menghela napas panjang. Ia menatap meja, lalu menatap Nadira. "Aku minta maaf. Seharusnya aku cerita dari awal." "Kamu nggak salah," jawab Nadira pelan. "Aku cuma kaget. Dan mungkin sedikit takut." "Takut kenapa?" "Takut kamu nyesel pilih aku." Adrian berdiri,
memeluk Nadira dari belakang. Tidak ada penyesalan. Justru kamu yang menyelamatkan hidupku. Kamu dan Ayla. Nadira menoleh, menatap wajah Adrian yang kini tak lagi dingin seperti dulu saat mereka pertama kali bertemu. Kamu yakin bukan cuma karena Ayla? Adrian mencium keningnya. Kalau cuma karena Ayla, aku cukup jadi ayah. Tapi aku ingin jadi suami. Untukmu. Selamanya. Malam itu, Nadira tertidur dalam pelukan Adrian. Tapi pikirannya belum sepenuhnya tenang. Ia tahu, Cassandra memang tidak ingin merebut kembali cinta lama. Tapi dunia tak pernah sesederhana itu. Apalagi saat uang, nama besar, dan masa lalu ikut bermain. Di luar sana, badai bisa datang dari arah mana saja. Dan Nadira sadar, perjuangan cintanya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang, meskipun bayangan masa lalu masih sesekali datang mengganggu. Nadira tidak lagi memandang Cassandra sebagai ancaman, melainkan sebagai kenangan hidup Adrian yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ia sadar, mencintai seseorang berarti menerima keseluruhan dirinya, termasuk luka-luka yang pernah ia bawa. Adrian, di sisi lain, semakin terbuka. Ia mulai bercerita banyak tentang hidupnya dulu, tentang sepinya pernikahan yang hanya dipenuhi formalitas, tentang kegagalan memiliki anak yang membuatnya merasa tidak utuh sebagai seorang pria, dan tentang ambisi kerja yang sempat membuatnya kehilangan arah. Aku dulu seperti mayat hidup, ucap Adrian suatu malam. Sampai kamu datang. Kamu yang bawa warna ke hidupku lagi, dear. Nadira hanya menggenggam tangannya. Kamu juga mengubah hidupku, Yan. Dulu aku hanya gadis polos yang gampang tergoda gaji besar. Tapi kamu gak cuma beri uang, kamu beri harga diri. Adrian tersenyum, lalu mencium tangan Nadira. Di pelukannya, Ayla tertidur dengan tenang. Dan bagi mereka, itu cukup jadi alasan untuk bertahan dalam segala cobaan. 3 bulan berlalu. Hubungan mereka semakin kuat. Adrian mulai membiasakan menyebut Nadira sebagai istrinya di depan umum, meski mereka belum benar-benar menikah secara sah. Ia memperkenalkan Nadira dalam beberapa pertemuan sosial sebagai wanita yang mengubah hidupnya. Gosip pun muncul. Beberapa kolega mulai bertanya, bahkan menggunjing di belakang. Tapi Adrian tidak peduli. Bagi pria mapan sepertinya, kebahagiaan sejati lebih penting daripada pencitraan. Nadira pun mulai disegani. Tak hanya karena statusnya sebagai pendamping Adrian, tapi karena kerendahan hatinya. Ia tidak pernah bersikap arogan meski kini hidupnya dikelilingi kemewahan. Justru ia banyak membantu program CSR perusahaan Adrian, khususnya yang berkaitan dengan ibu tunggal dan anak-anak terlantar. Namun satu hal belum selesai, pernikahan. Suatu pagi, saat sarapan di balkon, Adrian berkata, "Aku gak mau kamu terus hidup dalam status abu-abu. Aku mau kita sah, dear. Di mata hukum, di mata agama, di mata semua orang." Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga ingin itu, Yan. Tapi kamu yakin?" Adrian menatap matanya dalam-dalam. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu untuk ragu. Aku mau menua bersamamu." Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di sebuah villa di puncak. Hanya keluarga dekat dan sahabat terdekat yang hadir. Tidak ada pesta mewah, tidak ada liputan media. Hanya janji suci yang dilafazkan dengan tulus, di bawah langit yang cerah dan diiringi angin sejuk pegunungan. Ayla, yang kini hampir berusia 2 tahun, menjadi pengiring pengantin mungil dengan gaun putih. Ia berlari kecil menuju altar saat Nadira dan Adrian mengucap ijab kabul. Tawa para tamu pecah, dan air mata Nadira mengalir saat Adrian mencium keningnya dengan penuh cinta. Hari itu, Nadira merasa lengkap. Bukan karena gaun indah,
Bukan karena gelang berlian, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. 2 tahun kemudian, Nadira berdiri di dapur, sedang menyiapkan sarapan. Di perutnya, kehidupan baru sedang tumbuh. Kehamilan anak kedua ini terasa jauh lebih ringan karena kini ia dikelilingi cinta dan dukungan. Adrian masuk dari belakang, memeluknya dan mencium lehernya. "Selamat pagi, Mama anak 2." Nadira terkekeh. "Kamu ini, masih pagi sudah genit." Ayla masuk ke dapur dengan piyama bergambar unicorn. "Ma, Papa, Ayla mau susu." Mereka bertiga tertawa bersama. Rumah itu tak pernah sepi dari tawa lagi. "Cassandra?" Sesekali mereka masih berkabar. Wanita itu kini pindah ke luar negeri dan membuka pusat adopsi anak-anak terlantar. Ia bahkan mengirimkan hadiah untuk Ayla saat ulang tahun ketiga. Tidak ada dendam, tidak ada cemburu. Hanya hubungan dewasa yang saling mengerti batas masing-masing. Nadira kini sudah jauh dari sosok wanita yang dulu datang ke kantor hanya karena tergoda gaji besar. Ia telah menemukan harga dirinya. Cinta sejati tidak hadir dengan janji gaji besar atau hadiah mewah, tapi tumbuh dari penerimaan, kejujuran, dan kesediaan untuk mencintai luka satu sama lain. Dan di balik semua kisah luka, kebohongan, dan air mata, ia menemukan rumahnya. Dipelukan seorang duda tanpa anak yang kini menjadi ayah dari segalanya. Tamat.